Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13, kelas Indaraya, mata kuliah pindah panas, akan mendiskusikan tentang tugas topik pindah panas pada benda hayati dan konfigurasi umum dengan dosen pembimbing yaitu Profesor Daniel Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sebisa saya yaitu nomor 1 dengan soalnya yaitu pada teladan pemecahan soal tentang pindah panas pada benda hayati terdapat langkah pemecahan soal seperti di bawah ini. Theta per theta C theta per theta C theta per theta C theta per theta C sama dengan theta per theta C sama dengan theta I per theta C theta I theta I theta I per theta I per theta salah maaf theta I per theta C sebentar theta I per theta C dalam kurung ini theta I per theta C sin hiperbola BX sin hiperbola BX sin sin hiperbola BX ditambah sin hiperbola ditambah sin hiperbola B sin hiperbola B buka kurung LM min X buka kurung LM min X kurung per di bawahnya per besar per yang besar per sin hiperbola BLM
sin hiperbola BL M. Nah, ini adalah yang akan dibahas. Jika diketahui bahwa suhu temperatur khusus persamaannya adalah A diketahui sebentar. Nah, persamaannya adalah A diketahui dt dx per x sama dengan lm sama dengan d theta dx per x sama dengan L. Hitung maka hitung d theta dx per x sama dengan lm gunakan persamaan 392. Lanjut. Jadi di sini yang kita cari adalah proses matematis langkah penyelesaian pemecahan soal tersebut. Pertama kita hitung dulu d theta per dx-nya x sama dengan lm menggunakan persamaan 3.92. Sin B lm per x dapat dicari dengan x dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut. Dapat dicari dengan persamaan berikut. Salah. D theta dx sama dengan d theta dx sama, maka didapat hasil d theta dx adalah oke. Sebentar. Didapat bahwa d theta dx sama dengan x sama dengan lm sama dengan theta i per theta c b cos hiperbola bx plus min b cos hiperbola bl m min x per sin hiperbola blm per blm. Lalu setelah kita mencari d theta dx dan telah kita dapatkan hasilnya yaitu persamaan 392, maka
Telah diketahui bahwa ada persamaan A yaitu min KA B theta C sama dengan theta I per theta C cos hiperbola BLM min 1 per sin hiperbola BLM sama dengan TI per theta hingga dikali R total. Itu adalah persamaan A. Sedangkan persamaan B-nya adalah T sama T dalam buka kurung 0 tutup kurung sama dengan TC min TA dikurang EM per P rho B CB dikali sama dengan theta C. Lalu persamaan C-nya adalah, tadi itu adalah persamaan A dan B, sekarang yang C adalah theta LM, theta buka kurung LM sama dengan TI min TA min EM per P rho B CB sama dengan theta I. Sehingga didapatkanlah persamaan B yaitu min KM AB theta C buka kurung kurawal kurung lagi dalamnya TI min TA EM min EM per rho P per P rho B CB per theta C tutup kurung kurawal cos hiperbola BLM min 1 per sin hiperbola BLM sama dengan TI min theta hingga R tot per R total. Itu adalah persamaan D-nya. Lalu yang bagian C itu pindahkan T theta pada suku sebelah kanan persamaan E ke suku sebelah kiri dan tuliskan hasil pemindahan tersebut. Setelah itu, pindahkan semua TI pada sebelah kiri persamaan F sama dengan ke kanan sehingga semua TI sekarang berada pada sisi yang sama. Tuliskan hasil pengerjaan Anda dalam persamaan G. Ya, untuk ini karena banyak, nanti akan kami lampirkan di laporan nanti. Kita langsung kepada akhirnya yaitu hasil dari nomor 1 ini adalah dapat dilihat jika setelah disusun didapatkan persamaan TI yang sama seperti persamaan H sehingga dapat dinyatakan bahwa persamaan di atas benar terbukti sama, yaitu kita buat kita hapus dulu. Sabar. Nanti untuk nomor 1 ini memang lumayan panjang, akan kami lampirkan di laporan kami nanti. Lalu hasil dari diskusi yang nomor 1 ini adalah T besar I, T besar sebentar. T besar I, ini I, TI sama dengan sebentar. TI sama dengan buka kurung KM AB buka kurung KM AB tutup kurung buka kurung lagi R total tutup kurung theta C plus TA. Oke, untuk ini mungkin akan saya lampirkan saja nanti di laporan. Tadi sekilas saya sudah menjelaskan itunya. Untuk hasil akhirnya yaitu TI sama dengan KM AB per
buka kurung KM AB tutup, buka lagi R total tutup, buka theta C plus buka kurung di dalam TA per plus EM per P rho BCB tutup kurung cos hiperbola BLM tutup kurung besar plus theta hingga sin hiperbola BLM per sin hiperbola BLM plus KM ABR total cos hiperbola BLM. Oke. Ini saya akan menampilkan sedikit slide untuk nomor 1. Kepada semuanya, apakah muncul yang slide nomor 1? Word itu kan? Ya, slide nomor 1. Ini nomor 1 hasil ininya. Mungkin nanti ada selanjutnya akan beberapa bagian ini akan dijelaskan lagi oleh teman-teman saya. Dan mungkin ada nomor lain yang akan kami jelaskan kembali. Bisa dilihat. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke rekan-rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kurnia Bakti, NIM 0502128192440. Di sini saya akan menjelaskan nomor 7. Pipa air panas dengan panjang 20 meter dan diameter 8 cm dari sistem pemanas listrik ditanam di dalam tanah sedalam 80 cm di bawah permukaan tanah. Suhu permukaan luar pipa adalah 60 derajat Celcius. Mengambil suhu permukaan bumi menjadi 5 derajat Celcius dan konduktivitas termal tanah di lokasi tersebut menjadi menjadi 0,9 W per M kali K. Tentukan laju kehilangan panas dari pipa. Yang pertama, yang A, mencari rumus S untuk kasus ini dari sebuah diagram. Rumus S yaitu S sama dengan 2pi L per Ln buka kurung 4Z per D tutup kurung sama dengan 2 kali 3,14 dikali 20 per Ln buka kurung 4 kali 0,8 per 0,08 tutup kurung dengan 125,6 per 3,68 sama dengan 34,13. Yang selanjutnya mohon maaf, ini tadi yang ada di rumusnya yang ini, yang B, yaitu mencari dari nilai S tersebut.
Kemudian yang C. Yang C yaitu menghitung Q. Q sama dengan 5K buka kurung T1 dikurang T2 tutup kurung sama dengan buka kurung 34,13 M tutup kurung buka kurung 0,9 W per M derajat Celcius tutup kurung, lalu 60 dikurang 5 derajat Celcius sama dengan 1689,4 W. Sudah pause dulu dan. Ya, lanjutlah. Selanjutnya di sini saya akan membahas nomor 9. Air panas dan suhu rata-rata 53 derajat Celcius dan kecepatan rata-rata 0,4 meter per second mengalir melalui pipa air panas berdinding tipis sepanjang 5 meter dengan diameter luar 2,5 cm. Pipa melewati bagian tengah dinding setebal 14 cm yang diisi dengan isolasi fiberglass. Jika permukaan dinding berada pada suhu 18 derajat Celcius, tentukan laju kepindahan panas dari pipa udara ke dalam ruangan dan penurunan suhu air panas saat mengalir melalui 5 meter bagian dinding yang panjang. Yang A yaitu cari rumus S untuk kasus tersebut. A, rumus S-nya S sama dengan 2pi L per ln dalam kurung Z per pi D per kurung. Kemudian mencari yang B, mencari nilai S-nya. 2 kali 3,14 kali 5 per ln 8 kali 0,14 per 3,14 dikali 25 dikali 10 pangkat min 3 kurung dengan 3,14 kali 10 minus 1 per ln 8 kali 178 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung sama dengan 314 kali 10 pangkat min 1 per ln 14,24 sama dengan 1184 dikali 10 pangkat min 2 meter.
Kemudian yang C, mencari Q. Q sama dengan 5K buka kurung T1 kurang T2 tutup kurung sama dengan 1184 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung hingga 5 dikali 10 pangkat min 3 kurung 50 3 dikurang 18 derajat Celcius sama dengan 1450 dikali 10 pangkat min 2 W. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Bapak Agung. Yuk, lanjut. Baiklah, perkenalkan nama saya Koko Agung, NIM 05021281924087. Sini saya akan menjelaskan soal nomor 10 terlebih dahulu. Pada soal nomor 10, pipa air panas dan dingin sepanjang 8 meter dibuat sejajar satu sama lain dalam lapisan beton tebal. Diameter kedua pipa adalah 5 cm dan jarak antara garis tengah pipa sekitar 40 cm. Suhu permukaan pipa panas dan dingin masing-masing adalah 60 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Untuk mengambil konduktivitas termal beton menjadi K sama dengan 0,75 W per M kali K. Tentu laju perpindahan panas antara pipa. Jadi laju perpindahan panas antara pipa. Oke. Pertama kita akan menentukan diketahui L sama dengan 8 meter. 8 meter ini adalah pipa air panas dan dingin tadi, sepanjang 8 meter. Kemudian D sama dengan 5 meter. Dan Z sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. 4 meter. Sorry, ini tadi 5 cm atau 0,005 meter. Kemudian yaitu T1 sama dengan 60 derajat Celcius. Sedangkan T2 15 derajat Celcius. Dan K-nya sama dengan 0,75 W per M kali K. Dari sini sudah kita jelaskan untuk yang diketahui dari soal. Selanjutnya kita
masuk ke penyelesaiannya. Untuk rumus sama dengan S sama dengan 2 pi L per cos hiperbol min 1 4 Z kuadrat dikurang D1 kuadrat dikurang D2 kuadrat. Per 2 D1 dan D2 dikali D2. Ini masih di dalam kurung di bawah. Lalu kita masukkan tadi yang sudah diketahui. Dua pi per 8 meter per cos hiperbol min 1 4 0,4 kuadrat kurang 0,05 kuadrat dikurang 0,03 kuadrat per karena tidak muat per sampai sini ini di dalam kurung 2 0,05 ini semuanya dalam satuan meter kali tutup kurung 0,05 tutup kurung. Baiklah, ini sudah dimasukkan, maka akan kita sederhanakan kembali. Sama dengan 22/7 kali 8. Per cos hiperbol min 1. Hasilnya tadi yang di dalam kurung 0,64 yaitu dari 4 dalam kurung 0,4 kuadrat kurang 0,0025 kurang 0,0025 kurang 0, oke sorry. Ini setelah yang tadi dilakukan pengurangan dan perkalian karena dipangkatkan, maka dibagi 0. Oke, ini pindah sini ya. Di bawah sana tadi 0,005 0,05 ini yaitu dari 2 dikalikan 0,05 dikalikan 0,05. Terus untuk
0,64 itu dari 4 Kak. 4 dikali 0, dalam kurung 0,4 kuadrat. Terus 0,025 itu dari 0,05 kuadrat dan seterusnya. Selanjutnya maka kita dapatkan hasilnya yaitu 50,2857 per cos hiperbol min 1,1227. Maka lanjutkan. Maka selanjutnya yaitu kita rubah cos hiperbol min 1 dikalikan 1,127. Maka hasilnya yaitu 50,28,5,7,14,286 per 5,5373,1867 sama dengan 9,08. Jadi laju perpindahan panas antar pipa, antar kedua pipa tadi, pipa 1 dan pipa 2, yaitu Q sama dengan SK, T1 dan T2, suhu 1 dan suhu 2. Maka kita lakukan penyelesaian yaitu 9,08 0,75 itu untuk K-nya, dan 60 derajat Celcius dikurang 15 derajat Celcius, 60 derajat Celcius dikurang 15 derajat. Dikurang 15 derajat Celcius. Itu kurung. Maka hasilnya yaitu 306,45 W. Atau kita sederhanakan kembali 306 W. Sekian untuk nomor 10. Kemudian saya akan melanjutkan. Oke, kesimpulannya dulu yaitu jadi untuk laju perpindahan panas antar pipa nomor 10 ini, karena sudah ditemukan S, kemudian K sudah ditentukan, T1 dan T2 sudah ada, maka masukkan rumus tadi, maka hasilnya yaitu 306 W. Baik, saya akan lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 13. Pada soal nomor 13 ini yaitu diketahui dua lintasan aliran dengan bentuk penampang yang berbeda. Satu bujur sangkar melingkar dan bujur sangkar lainnya. Masing-masing dipusatkan di batang persegi padat dengan dimensi dan konduktivitas termal yang sama. Kedua konfigurasi tersebut memiliki panjang yang sama. T1 dan T2, tentukan konfigurasi mana yang memiliki laju perpindahan panas yang lebih tinggi. Melalui balok padat untuk A atau gambar A sama dengan 1,2 B dan B A sama dengan 2 B. Oke, kita langsung saja. Diketahui
A sama dengan 1,2 B, dan yang B-nya A sama dengan 2B. Oke, untuk desain yang pertama itu yang A. A sama dengan S sama dengan 2PL ln S sama dengan 2PL per ln ln 1,08 A per B. Gantikan 1,2B untuk A. Jadi S1 sama dengan 2PL per, lanjut ke sini, ln 1,08 karena A tadi digantikan maka 1,2B per B tutup kurung. Maka hasilnya sama dengan 24,23 L. Hasilnya yaitu maka 2PL per 0,785 ln A per B sama dengan 2PL 0,785 ln 1,2B per B. Maka hasilnya sama dengan 43,9 L. Itu untuk hasil yang A. Atau jadi nilai S2 lebih besar daripada S1 untuk L yang diberikan. Karena itu konfigurasi kedua antara memiliki kecepatan perpindahan panas yang lebih tinggi daripada yang pertama. Oke, untuk yang keduanya yaitu S1 sama dengan 2PL ln 108 A per B. A per B selanjutnya itu jadi setelah ini kita masukkan yang diketahuinya tadi. S1 sama dengan 2PL dan ln 108 dikali dengan 2B per B tutup kurung sama dengan 8,159 L. Untuk S2 sama dengan 2PL per 0,93 ln 0,948 A per B tutup kurung. Maka hasilnya didapatkan yaitu
S2 2 PL 0,93 ln 0,948 kali 2B per B. Tutup kurung. Maka hasilnya yaitu 10,56 L. Jadi kesimpulannya yaitu nilai S2 lebih besar daripada S1. Untuk L yang diberikan oleh karena itu konfigurasi kedua akan memiliki kecepatan perpindahan panas yang lebih tinggi daripada yang pertama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk nomor 13 dan 10. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Pratama akan melanjutkan atau menjawab soal nomor 6. Di sini kita akan membahas soal, saya langsung tuliskan saja. S sama dengan 2 Pi per L per cos H min 1 dalam kurung 4 Z pangkat 2 sama dengan, maksudnya garis per 2 D 1, D2 tutup kurung. Lanjut di bawahnya. Kali 3,14 kali 8 garis di sini mungkin agak panjang, nggak muat, saya hapus dulu. Kita lanjut langsung ke bawahnya saja. Lima puluh koma 4 per cos H min 1 buka kurung 0,64 per
pangkat 2. Misalnya 0,4 0,64 min atau dikurang 0,0025. Tutup kurung, kita tulis di bawahnya per 0,005. Kita hapus lagi. Mohon maaf agak terkesan terburu-buru dan kameranya saya off-kan karena sinyal saya tidak terangkat. Mohon maaf. Terus penjelasan bawahnya 50,24 per, oh ini termasuk di hasil akhirnya, oh belum, 50,24 cos H-1 buka kurung 0,635 per 0,005 tutup kurung. Kita lanjut ke bawahnya karena papan tulis saya tidak muat, saya hapus lagi. Lima puluh koma 24 min per cos H-1 dalam kurung 127. Ya, kita mendekati dengan hasil atau kesimpulannya 50,24 per 7 per 7,15 sama dengan 7,02 meter. Nah, berikut demikian penjelasan dari saya. Mungkin banyak kekurangan dari penjelasan saya. Mohon dimaklumi pada teman-teman. Saya minta maaf jika ada kendala dalam diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.